17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, bendera merah putih mulai berkibar. Tak ada panggung megah, tak ada pengeras suara canggih, hanya suara lantang Soekarno membacakan proklamasi. Tapi ada satu fakta mengejutkan. Rekaman asli momen bersejarah ini hilang. Mengapa? Sebagian sejarawan menduga bahwa keterbatasan teknologi pada masa itu menjadi penyebab utama hilangnya rekaman asli proklamasi. Peralatan perekam suara masih sangat langka dan aksesnya terbatas, apalagi di tengah situasi darurat dan tekanan dari penjajah. Para saksi mata hanya mengandalkan ingatan mereka untuk mendokumentasikan peristiwa penting tersebut. Dengan demikian, kisah proklamasi yang kita dengar hari ini adalah hasil rekonstruksi dari kenangan, bukan rekaman langsung dari momen bersejarah itu. Di tengah malam yang penuh ketegangan, Jakarta diliputi suasana genting. Pemuda-pemuda Indonesia yang bersemangat mempercepat kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok demi menghindari tekanan dari Jepang. Sementara itu, di rumah sederhana, Fatmawati dengan penuh ketelitian menjahit bendera merah putih menggunakan kain spray dan mesin jahit seadanya. Setiap jahitan menjadi simbol harapan dan perjuangan, menandai lahirnya identitas bangsa yang segera merdeka. Meski tubuhnya lemah karena demam malaria, Soekarno tetap tegak di hadapan para hadirin, mengucapkan kata-kata proklamasi dengan suara yang berat namun syarat keyakinan. Di sampingnya, Muhammad Hatta mendampingi dengan wajah tegas, lalu menandatangani dokumen bersejarah itu bersama Soekarno. Momen sederhana ini menjadi titik balik perjalanan Indonesia, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Harapan baru pun mengalir di hati rakyat. Suasana pagi itu begitu sederhana, namun penuh makna. Tanpa iringan musik atau barisan parade, hanya derap langkah penuh harap dan tatapan yang menyorot semangat merdeka. Sekitar 500 orang menyaksikan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati, dikerek perlahan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Dalam keheningan, rasa haru menyelimuti setiap jiwa, karena di bawah langit Jakarta, Indonesia lahir sebagai bangsa yang berdiri sendiri, siap menatap masa depan. Berita kemerdekaan segera menyebar ke seluruh penjuru negeri melalui radio dan surat kabar, berkat keberanian para wartawan Domei seperti Adam Malik dan rekan-rekannya. Mereka menghadapi ancaman dan larangan keras dari pemerintah Jepang, namun tetap bertekad menyiarkan kabar penting ini demi Indonesia. Risiko besar mereka tempuh demi memastikan bahwa rakyat mengetahui kemerdekaan telah tiba. Tindakan heroik ini menjadi tonggak awal penyebaran semangat perjuangan ke seluruh pelosok Indonesia. Rekaman suara asli proklamasi kemerdekaan Indonesia memang tidak pernah ditemukan hingga kini. Banyak dugaan beredar, seperti kemungkinan rekaman tersebut disita oleh Jepang atau hilang di tengah situasi kacau pada masa perang. Yang kita dengar saat ini hanyalah rekaman ulang yang dibuat pada tahun 1951 ketika Soekarno membacakan kembali teks proklamasi. Meski bukan rekaman asli, suara itu tetap menjadi simbol penting sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan, suasana penuh sukacita meliputi rakyat Indonesia. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Bangsa Indonesia segera dihadapkan pada ancaman kembalinya penjajah Belanda yang ingin merebut kembali kekuasaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal perlawanan baru, di mana rakyat bersatu dalam perjuangan bersenjata, mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dengan penuh pengorbanan. Perang kemerdekaan pun berkobar, membentuk babak penting dalam sejarah Indonesia. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati bukan sekadar kain, melainkan saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia. Serat demi seratnya menyimpan harapan, keberanian, dan tekad para pejuang untuk meraih kemerdekaan. Kini, bendera asli itu dijaga dengan penuh kehati-hatian di Monumen Nasional, sebagai warisan berharga yang mengingatkan generasi penerus akan betapa mahalnya harga kemerdekaan. Meski jarang diperlihatkan, nilai historisnya tetap abadi dalam ingatan bangsa.
Setiap sudut museum menyimpan kisah perjuangan dan harapan yang mengalir dari generasi ke generasi. Pengunjung dapat melihat langsung berbagai dokumen, foto, dan benda bersejarah yang menjadi saksi bisu proses perumusan naskah proklamasi. Atmosfer di dalam ruangan membawa suasana haru dan kebanggaan, mengingatkan setiap orang akan pentingnya persatuan dan tekad para pendiri bangsa. Museum ini menjadi tempat refleksi, membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Kemerdekaan Indonesia adalah buah dari pengorbanan dan perjuangan tak kenal lelah para pahlawan serta seluruh rakyat. Setiap tanggal 17 Agustus, kita diingatkan akan pentingnya menjaga persatuan dan merawat cita-cita bangsa. Jangan biarkan semangat kemerdekaan hanya menjadi sejarah. Wujudkan dalam tindakan sehari-hari, saling membantu dan menghargai sesama. Dengan terus mengenang dan membagikan kisah perjuangan, kita turut merawat api nasionalisme agar tetap menyala di hati generasi penerus. 17 Agustus 1945 bukan sekadar tanggal. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan tekad rakyat Indonesia. Mari kita jaga kemerdekaan ini bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata. Like, share, dan subscribe agar kisah-kisah berharga seperti ini tidak pernah terlupakan. Sampai jumpa di Fakta Unik selanjutnya. Merdeka!